Teman-teman, inilah dia 12 sebenarnya. Ting ting Jerry, ting 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 ting. Woi, Acep, Acep. Iya. Siapa mbak? Siapa mbak? Nurun aku. Kita. Allah ramai. Ini video ya. Nama bapak siapa mbak? Reza. Reza. Siapa namanya mbak? Ya. Ting. Tadi. Mbak. Aku jarang bikinin ayam. Bahwa bapak lagi ya? Kalau nggak ngerti privasi gue. Pak, gue. Apa yang direkam? Matiin. Video tadi itu dibuat 13 tahun yang lalu, sekitar tahun 2008, akhir 2008, waktu gue kelas 3 SMA. Waktu itu sekolah gue lagi ngadain pekan sekolah. Ada kegiatan bazar, mading, jadi teman sekamar gue, namanya Jerry Dermawan, itu berinisiatif ngambil rekaman video persiapan kami menuju pekan sekolah itu. Secara kualitas gambar, gue tahu itu video jelek. Diambilnya seadanya, nggak diedit, dan cuman ya bisa dibilang rekaman footage kualitas rendah. Tapi bisa dibilang walaupun jelek, walaupun buram, walaupun sama sekali nggak berkualitas, tapi video itu jadi salah satu video yang paling berarti dan berjasa dalam hidup gue sampai saat ini. Video itu pertama kali gue tonton tahun 2015 kalau nggak salah. Ya, 7 tahun setelah video itu dibuat. Dan kenapa gue bisa nonton video itu? Karena gue nggak sengaja nge-scroll galeri Facebook gue kan. Waktu itu lagi nyari foto profile lah. Gue nemu ada satu video dan gue ngerasa gue nggak pernah nonton karena bukan gue yang upload, itu teman gue yang nge-tag. Akhirnya gue buka, terus ya udah pas gue buka gue tonton. Selesai gue tonton, gue nangis pak, nangis kejer anjir. Saat nonton video itu gue ngerasa ada perasaan yang luar biasa di sana, kayak bahagia, senang, gembira, sedih, haru, rindu, kangen gitu. Itu bercampur semua pak jadi satu gitu, dan it feels so good gitu. Gue jadi waktu nonton video itu gue jadi berusaha untuk mengingat siapa gue waktu itu, bagaimana keadaan waktu itu, apa yang gue pikirin waktu itu, masalah apa yang sedang gue hadapin waktu itu, apa kabar teman-teman gue, sedang apa mereka sekarang, apakah mereka sehat-sehat aja, semuanya gitu. Dan luar biasa banget buat gue ya waktu nonton itu. Dan karena video itulah gue jadi benar-benar paham seberapa berharganya memori untuk manusia. Ya. Sayangnya memori yang sangat berharga ini itu punya kelemahan yang besar pak. Dia rapuh. Kenapa dia rapuh? Karena bentuknya abstrak, dia nggak ada bentuk fisik yang bisa kita pegang. Dan tepatnya cuma ada di ingatan kita, di kepala kita. Yang mana sebagai manusia, kita penuh dengan keterbatasan cuy. Ya defaultnya emang kayak gitu ya kan. Kita bisa aja ingat apa yang kita lihat, tapi lupa dengan apa yang kita dengar. Kita bisa aja ingat apa yang kita dengar, tapi lupa sama apa yang kita lihat. Kita bisa aja ingat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi lupa sama apa yang kita rasain. Untuk itu memori, supaya nggak rapuh, supaya kuat, dia harus dikasih bentuk pak. Dan salah satu bentuk terbaik yang bisa lu kasih sama memori, ya videografi. Nah disitulah gue membulatkan tekad untuk bener-bener belajar dan menekuni bidang videografi. Itu juga jadi alasan yang sama kenapa gue deep in banget dengan yang namanya sosial media. Gini pak, sosial media itu menurut gue masih jadi bank memori terbaik asli, karena dia nggak cuma jadi tempat lu nyimpan foto, dia jadi tempat lu nyimpan kenangan coy, pikiran, kondisi. Dia itu bener-bener bisa menggambarkan siapa lu 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Setiap baca itu gue ketawa sendiri, anjir so-soan betul, anjir alay betul, anjir goblok betul, kayak gitu loh. Jadi so much fun man. Tapi gue pikir kayaknya gue harus rehat sosial media seenggaknya seminggu, 10 hari atau sebulan. Rencananya gue mulai detox sosial media itu minggu ini. Cuma karena ada event dengan Indofitdam yang mana gue harus live Instagram jadi host, terus wawancarai Audio, Nancy Judge, Jeder sama Rifki Art. Jadi ya udah, gue tunda aja dulu sampai minggu depan. Karena kan biar khusyuk pak.
ngapain gue rehat sosmed terus gue muncul di sosmed yang lain, takutnya nanti jadi distraksi gitu. Balik lagi ngomongin soal videografi dan memori ya. Gue baru kepikiran gue mau nambah segmen baru di channel YouTube gue. Jadi nggak cuma ada doku vlog atau tentang videografi atau ponari atau film pendek. Gue pengen bikin segmen yang sifatnya lebih personal, Pak. Nama segmennya Jurnal Parubaya. Basically ya daily vlog sebenarnya, daily vlog biar agak-agak beda aja lah, makanya namanya Jurnal Parubaya gitu. Awalnya gue pengen bikin namanya Jurnal Menuju Parubaya. Cuman kepanjangan, ya udahlah jadi Jurnal Parubaya. Karena tahun ini gue udah menginjak usia 30 tahun. Yang mana sebentar lagi gue memasuki masa parubaya. Jadi gue pengen nyeritain kehidupan gue menuju masa itu. Ya, sebenarnya juga nanti konten-kontennya itu bakal simple, bakal yang kayak kalian tonton ini. Substansinya juga nggak bakal berat. Terus editannya juga ya bakal biasa-biasa aja gitu. Kayak katu-katu aja udah. Kenapa gue bikin kayak gitu? Karena sebenarnya target penonton gue itu bukan masyarakat umum atau masyarakat general atau subscriber gue. Kalau memang ada yang nonton terus terhibur terus ada bermanfaat gitu, ya gue seneng banget, gue apresiasi banget. Tapi target sebenarnya dari konten ini tak lain tak bukan adalah diri gue sendiri, Pak. Diri gue sendiri 20 atau 30 tahun ke depan nanti. Jadi kebayang gak sih kalau gue tuh pengen menghadiahi diri gue di masa depan. Jadi diri gue di masa depan itu punya space, punya ruang untuk ngegoblok-goblokin diri gue sekarang. Dimana diri gue yang sekarang ngegoblok-goblokin diri gue di masa lalu. Kan asik. Makanya konten ini dibuat. Jadi isinya cuman bakal kegiatan yang gue lakukan, apa yang sedang gue kerjakan, apa yang sedang gue pikirin, ya udah gue tuangkan dalam video gitu. Itulah bentuk hadiah gue untuk diri gue di masa depan nanti. Terus juga andai umur gue nggak panjang, andai gue meninggal dalam waktu dekat, andai gue ternyata nggak sampai di usia 40 tahun, ya gue berharap banget orang-orang yang merasa punya kedekatan sama gue atau orang-orang yang mungkin bakal merindukan gue, seenggaknya video-video yang gue buat sekarang di YouTube yang gue upload itu bisa jadi sedikit obat untuk kerinduan itu, Pak. Ya, ambil contoh lah misalnya Kirana ya. Susah banget yang itu. Ya, jadi yang maunya pakai yang mana? Dibeliin gitar kecil sama ya, mau. Kalau Kirana nanti udah gede, ternyata gue nggak sampai umurnya nemenin dia gitu. At least dia kalau kangen misalnya sama bapaknya ini, dia bisa buka channel YouTube gue terus ya udah nontonin video gue. Ya mungkin itu bisa sedikit menjadi penawar rindu lah untuk dia, atau menjadi penguat lah untuk dia gitu ketika dia ada masalah dan butuh sosok seorang bapak. Wow. Ya udahlah, itu aja episode kali ini. Semoga ada nilai manfaatnya ya. Dan semoga kalian terhibur juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya. Gue harus minta subscribe gak sih? Enggak lah. Udah.